Iya, Anda masih di Morning Show. Eli, kamu suka nonton film Indonesia nggak? Film tanah air? Suka sih, tapi ya tergantung juga nggak semuanya aku tonton. Saya tonton karena lebih banyak ada Ainun Habibie ya salah satunya. Tergantung temanya. Tapi sih. kalau komposisi film Indonesia dengan film dari luar begitu ya dalam sekali atau seminggu gitu memang jumlahnya masih sedikit dibandingkan dengan film luar. Betul. Tapi kalau kita lihat perkembangan dalam 10 tahun terakhir, film Indonesia kayaknya sedang menggeliat atau sudah kembali bangkit begitu. Betul, banyak banget sinias-sinias muda Indonesia juga mulai memproduksi film-film tanah air. Seperti? Ada Laskar Pelangi, ada The Raid, ya kan? Yang terus ada Garuda di Dadaku, ada ini juga nih. Kenapa, Nada Untuk Asa. Nada Untuk Asa. Iya, nah ini kita akan lihat dulu sebelum kita ke narasumber kita pagi ini, kita lihat cuplikannya berikut ini. Mengapa wajahmu bersedih? Mengapa sulit tersenyum? Bukankah kamu telah terbiasa tertawakan sedih? Aku udah bukan aku yang dulu lagi ya. Kenapa hal ini harus terjadi? Nekat lo. Lo dengan keadaan lo yang udah sempurna kayak gini, lo mau sia-siain hidup lo cuma buat macarin cewek kayak gue? Kenapa kamu bawa dia nggak minta izin? Hasil tes ibu. Jangan masuk. Kenapa kamu nggak tahu kalau suami kamu itu... Tunggu, Sa. Mungkin menurut lo gue cowok yang bodoh. Nekat Kamu sama lo bilang dan... lo suka sama gue? Iya. Mau bikin malu bapak ya? Aku sayang sama bapak. Ya kalau gitu kenapa kamu nggak peduli sama kami? Sampai kapanpun anak-anak tanggung jawab saya. Mereka itu menginginkan kamu... Sebagai apa? Pacar? Sebagai istri? Bisa nggak? Aku tak lagi sendiri. Di waktu langit jatuh dan runtuh, ada kamu di sini. Saat bertarung melawan hidup, aku tak lagi sendiri. Di saat harap pudar dan luruh, Jangan hukum Nada, Pak. Lo sama gue tuh sama. So welcome to my world, bitch. Luar Iya. biasa, itu tadi adalah sebagian cuplikan dari Trailernya ya. film Nada Untuk Asa. Bertabur bintang ya, Nah, banyak. Elisa, kita sapa dulu para narasumber kita. Ada Mbak Ita Sembiring dan juga beliau adalah penulis novel Nada Untuk Asa dan juga ada Mas Charles Gozali sebagai sutradara. Selamat pagi Mas Charles dan Mbak Ita. Selamat pagi, selamat datang di Selamat pagi, selamat pagi. Kita harus bener-bener acting nih, Elisa. Siapa tahu kita Siapa tahu dapat kita- casting ini ya. ada Oh, iya, sutradara benar. loh kita ngomong. Kita harus manner, kita harus acting. Bagus. Nanti siapa tahu dipilih ya menjadi salah satu. Mungkin ada Nada Untuk Asa part 2-nya atau bagaimana? Ada peran baru penjahat kambuhan. Cocok. Jangan cocok. Itu buat Ade aja ya Mbak Ita. Iya. Oke. Nah ini kan tadi kita udah lihat nih Mbak Ita sama Mas Charles sedikit cuplikan terkait dengan film Nada Untuk Asa. Nah kali ini saya juga pegang novelnya Mbak Ita. Yang menarik adalah baru ngelihat cover depannya. Yang bestseller ini tentunya. Itu yang paling menarik. Ini yang paling menarik Bestsellernya yang itu. bestseller ini. Ini judulnya adalah Positif. Positif. Nada Untuk Asa. Pertanyaan pertama saya adalah tertarik dengan kata positif ini tuh maksudnya apa sih Mbak Ita? Ya awalnya itu sederhana sekali ya. Kita beberapa orang kumpul-kumpul kecil, duduk-duduk, ngopi, membahas sebuah ide. Macam-macam idenya, kita mau bikin sesuatu yang menyampaikan pesan moral tapi tidak menggurui sama sekali. Nah kemudian Charles kasih ide, teman-teman di Sahabat Positif juga. Sebelum itu belum terbentuk malah Sahabat Positif itu ya. Sebelum itu belum ya? Belum, jadi kita duduk-duduk bersama itu menggodok-godok ide, baru dari duduk bersama, baru 3 minggu, hampir sebulan kemudian muncullah ide dari Charles. Setelah melihat tontonan di sebuah stasiun TV tentang seorang ibu, baru digodok lagi, oke ini bicara tentang
seorang perempuan yang terinfeksi HIV. Jadi positif gitu. Kemudian oke, judulnya nanti positif. Terus ada judul kecilnya, yang manjanya, Nada untuk Asa. Kemudian kita kerjakan sama-sama, itulah yang melahirkan komunitas sahabat positif, di mana di dalamnya ada penulis, ada sutradara seperti Charles. Jadi biasanya gini Mbak Ita kan, kita nulis novel dulu, setelah bestseller, orang banyak minat, baru diangkat ke film. Tapi memang ini sudah direncanakan dari awal begitu ya? Ini bahkan 3, nggak cuma novel dan film. Di tengah-tengahnya ada drama musikal yang dipentaskan 20-21 September di Taman Ismail Marzuki. Nah, ini kan berarti diangkat dari sebuah novel dulu ya, Mas Charles ya, seperti itu ya. Baru dibikin filmnya. Enggak juga sih. Filmnya dulu. Jadi filmnya memang sudah rencana kami buat, lalu kemudian Simultan mungkin dilakukan bersama. pada saat waktu lagi sahabat positif mencari project untuk kemudian dibawa ke media masyarakat, saya sempat menyebutkan beberapa ide sebelumnya, tapi kemudian Temu Hari tertarik dengan Nada untuk Asa positif. Jadi biasanya begini, orang kalau bilang sebuah film itu dibuat dari novel, kemudian kan ada suka atau tidak ya, karena kadang-kadang penggambaran itu bisa berbeda-beda juga. Dan kalau orang baca itu kan sangat terbiasa untuk kemudian berimajinasi. Nah, waktu bikin film sebelumnya dengan Hilman Hariwijaya, saya mencoba satu konsep yang kemudian kita coba di sini. Jadi buku novel ini berdasarkan skrip skenario film, masih revisi draft 2 sekian. Filmnya draftnya 5,6. Jadi Mbak Ita menggunakan dia punya pemahaman dan dia punya kemampuan untuk juga melihat sebuah case yang kemudian dia terjemahkan dalam pemahamannya Mbak Ita, sehingga kemudian pada saat orang nonton film, drama musikal dan film akan menemukan kenikmatan yang berbeda. Gitu. Jadi Benang merahnya boleh sama. Benang merahnya sama, tapi ketika misalnya Eliza atau saya misalnya baca novel terlebih dahulu lalu nonton filmnya akan sedikit Berbeda. berbeda rasa atau berbeda cerita. Ya, Benang merahnya sama. Benang merahnya sama. Tapi akan berbeda. ya karena kan kadang-kadang udah nonton film, nonton drama, baca buku, terus mau ngapain lagi, itu kayak paket gitu Iya, ya. dan orang Kayak one suka stop bilang, shopping gitu. orang suka bilang kalau udah nonton dramusnya atau nonton novelnya, ya filmnya boleh tonton boleh enggak. Iya. Jadi justru berbeda. Berbeda, dan jadi di tiap karya itu baik novel, drama musikal maupun filmnya punya sensasi Jadi sendiri-sendiri. semua indera dari si masyarakat itu dimanjakan lewat baca, lewat film dan juga lewat musik. Tapi kenapa temanya AIDS ya? Kenapa benang merahnya adalah AIDS? Karena, ada pesan khusus kah atau? No, begini. Film ini sebenarnya bukan bicara HIV/AIDS. Film ini bicara keberanian untuk hidup. Kan sekarang banyak orang berteriak-teriak, saya berani mati, mau bahkan keluar negeri untuk berani mati. Untuk jihad gitu ya? Even anak-anak muda zaman sekarang bilangnya I'll die for you. I'll die for love. Tapi sebetulnya akan lebih indah mendiang dari istrinya Christopher Reeve. Dia pernah mengucapkan di saat pemakaman suaminya, dia bilang bahwa mohon maaf saya akan melanggar janji saya padamu yang mengatakan saya akan mencintai kamu sampai akhir hidupmu. Karena dia bilang saya sekarang akan mencintai kamu sampai seumur hidup saya. Bahwa I love you till the end of my life, bukan yours gitu. Bahwa jadi bukannya I'll die for you, tapi mestinya I'll live for you. Karena kan untuk kita diberikan hidup itu adalah berkat ya. Berkat itu adalah sesuatu yang harus kita maknai dengan kebaikan gitu. Sehingga kemudian inspirasi film ini mengajak orang untuk berani hidup. Nah, itu datang pada saat melihat sebuah tayangan talk show di mana ada seorang ibu bernama Yurika Ferdinandus yang memang terkena HIV/AIDS. HIV, tidak AIDS. Stadium AIDS itu kan tingkat tertinggi ya. Tapi dia terkena HIV positif. Sehingga kemudian pada saat melihat itu banyak orang yang kami berikan lihat cuplikannya termasuk Mbak Ita dan teman-teman di Sahabat Positif yang kemudian tersentuh. Tapi tersentuh bukan karena melihat si ibu ini minta dikasihani. Justru karena dia berusaha tampil dan dia berani bilang ke umum bahwa saya HIV. Dan mengajak semua orang berkaca. Betul. Untuk kemudian struggle begitu ya. Salah satu juga di pesan yang akan disampaikan di dalam film juga memaafkan itu juga sangat sulit. Atau bagaimana sih saling memaafkan? Karena kita
itu Berat ya. Karena katanya sang ayah yang tadinya sungguh mencintai Nada Jadi berbalik. Jadi berbalik. memaafkan lebih sulit daripada meminta maaf. Nah, itu dia kata-katanya. Memaafkan lebih sulit Ini daripada quote of the day ya, tolong ditulis. Nah, ini juga apakah pesan yang ingin disampaikan juga dalam film ini? Iya, karena memang kita kan berusaha untuk tidak kemudian menggurui lewat film. Orang sudah bosan kemudian dibilangin harus begini dan begitu. Sehingga kemudian ada adegan di mana karakternya Acha Septriasa dipecat dari pekerjaannya karena diskriminasi status medis. Dia bukannya kemudian merenung dan bersedih-sedih, dia malah ngejam sama Pongki Barata. Dan itu dilakukan live. Mereka ngejam bareng, ntar boleh tanya Acha soal itu. Tapi bahwa kemudian untuk bisa lepas dari masalah, dari beban, untuk kemudian bisa punya keberanian untuk melangkah dan percaya bahwa masa depan saya itu punya kekuatan yang sama dengan orang lain. Mereka harus bisa melepaskan beban itu dulu, dan memaafkan adalah salah satu yang paling penting, karena kita sering bertanya why me ya. Iya, why me? Betul. Kita ke Mbak Ita. Mbak Ita, biasanya kan kalau dalam proses menulis kita juga sambil berhayal begitu ya. Apakah kemudian karakter-karakter pemeran dalam film ini juga telah terbayangkan, oh orangnya nanti seperti ini atau gimana proses? Karena ini kisah nyata, jadi udah punya pola ya. Oh, Nada itu si ini, Asa itu si ini gitu ya. Dan bapaknya itu yang saya seperti Charles bilang mencoba membangun karakter sendiri. Bagaimana kalau seorang bapak menolak anaknya, dan bagaimana kesedihannya ketika kakaknya sendiri tiba-tiba nggak mau pelukan seperti itu. Jadi kalau dua tokoh utamanya ini emang udah terekam. Saya nonton berkali-kali wawancara itu gitu ya. Wawancara itu sedih sekali, tapi tidak membuat saya menangis pada saat nonton karena saya konsentrasi. Malah membuat ingin menulis. Saya harus bikin apa dengan perempuan ini gitu. Tapi yang sangat menyenangkan adalah ketika saya dengar dari banyak dialog-dialog langsung di dalam novel ini juga yang saya kutip dari apa yang diucapkan dia dalam interviewnya. Nah, kemudian saya kembangkan lagi, oke, orang ini sebetulnya kan nggak cuma Mbak Yurike mungkin, orang lain yang divonis sakit berat, itu kan menganggap seolah-olah kematian itu akan datang 2 jam kemudian. Lalu nelongso, terus menyesali hidup. Tahu-tahu nggak mati-mati juga gimana? Ya kan? Betul, sementara dia udah menyanyiakan hidup itu gitu. Jadi ada dialog yang di sana, kenapa ibu menganggap bahwa kematian ini 2 jam kemudian sehingga ibu udah hidup dalam keterpurukan. Bagaimana kalau kematian itu ternyata tidak menjelang dan ibu sudah menyanyiakan semua. Jadi itu yang membuat tokoh itu bangkit untuk mau diperiksa, mau berobat. Artinya Mbak Ita juga terlibat dalam menentukan casting gitu siapa? Ini beliau. Oke. Karena Jadi tidak memberikan gambaran saja mungkin. Begini ya, ini ajaib sekali ya. Gak ada yang kebetulan. Saya selalu bilang ini penyelenggaraan ilahi ya. Ketika kita ingin berbuat sesuatu untuk banyak orang, itu banyak sekali bantuan. Ajaibnya kenapa? Saya bertemu Charles hanya di saat-saat menentukan ide. Setelah itu kami berdua punya ego masing-masing. Saya di rumah saya, dia di rumah dia. Ada pertemuan. Soalnya kalau kita di rumah berdua, Kita nggak menulis. Sekarang ada di rumah morning show. Kalau kita berdua di rumah, bersatu dalam rumah, kita nggak menulis, kita berantem. Yang begini, enggak begini, ini begini gitu ya. Nah, jadi saya menulis dengan gaya sendiri, untungnya dibebaskan. Dan Charles juga dengan interpretasinya sendiri, yang saya sebut ajaib. Dan Romo sutradara dari drama musikal juga bekerja sendiri, itu ketemu dengan perbedaan-perbedaan masing-masing. Tapi semua orang tahu bahwa ini ada satu topik, ada satu pembahasan benang merah yang memang menemukan kami bertiga. Jadi benar-benar nggak ketemu lagi setelah draftnya diterima masing-masing. Tadi kalau Mbak Ita bilang bagaimana si ibu itu kemudian bangkit untuk mau berobat. Nah, cara kemudian yang Mbak Ita tampilkan bahwa ini loh yang menggerakkan hati si ibu dengan apa yang menggerakkan hati ibu di film itu berbeda. Sehingga kemudian makanya kami mengundang siapapun yang sudah baca novelnya untuk nonton filmnya, dan siapapun yang sudah nonton filmnya dan suka gitu juga baca novelnya, karena banyak hal yang berbeda kok. Kalau nonton dramanya nggak bisa lagi ya. Dramanya sudah selesai. Drama musikalnya sudah Dramanya sudah selesai. Jadi tinggal baca novelnya dan juga nonton filmnya. Oke, kalau gitu kita akan lanjutkan Mbak Ita dan juga Mas Charles usai jeda berikut, dan kita masih akan kembali ngobrol mengenai film Nada untuk Asa usai jeda berikut. Tetaplah di Morning Show.